Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nanang MRK. Di tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat WiFi di kontrakan saya. Sebelumnya kita perlu tahu kontrakan saya seperti apa. Kontrakan saya itu sangat di pojok dan hutan-hutan. Jadi ini tidak dialiri kabel fiber optik. Di daerah sini tidak dialiri fiber optik karena memang letaknya cukup lembah dan susah, dan tidak ada kabel apapun di sini selain kabel listrik paling di atas hanya 1-2. Nah, bisa dilihat ini tuh langsung kontrakan saya tuh langsung hutan ya. Jadi memang agak susah di sini. Tapi ada jaringan internet, yaitu jaringan Bayu cukup bagus di sini. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara saya membuat WiFi di kontrakan saya hanya dengan modal modem saja seperti yang kemarin dan paketan Bayu. Ini saya masih menggunakan modem 4G yang kemarin saya beli dan paketan Bayu. Hanya ini saja cukup mengcover WiFi di kontrakan saya. Sebelumnya kenapa hanya modem 4G? Kita perlu tahu karena soalnya kontrakan saya tuh enggak terlalu besar. Kita jalan-jalan dulu keliling kontrakan. Nah, ini kontrakan saya. Memang nggak terlalu besar. Jadi ya perumahan, tapi memang letaknya di lembah sekali. Ini kita coba. Nah, kontrakan set. Kita coba masuk kontrakannya ya. Mari saya menyesuaikan. Nah, kontrakannya itu kecil aja, 2 kamar. Dan kita masuk kamar orang nolep. Nah, tak tutup saya. Bagaimana cara saya membuat WiFi di sini dengan paketan Bayu dengan speed yang lumayan dan kuota yang sangat besar untuk keperluan saya download, untuk keperluan saya upload atau apapun lah ya tentang internet ini, dan untuk teman-teman satu kontrakan juga dengan paketan Bayu dan modem ini. Penasaran bagaimana caranya? Mari kita coba saja. Oke, jadi saya tuh orangnya simple, nggak pengen ribet ya. Sebenarnya saya punya STB, sorry mana? Ini untuk next konten, ini STB OpenWRT ya. Tapi ini untuk next konten saja. Di konten kali ini kita mau pakai hanya modem saja karena saya suka simple dan nggak ribet. Ini modem 4G, semoga terlihat ya. Ini modem 4G, nanti akan saya colokkan di sini, dan dia akan hidup terus. Kita akan pakai untuk internet. Nah, paketannya sendiri kita pakai paketan Bayu yang unlimited, bukan unlimited YouTube ya. Kita pakai paketan Bayu yang YouTube 100 GB. Jadi ini kuotanya besar sekali dan speednya nanti kita coba speednya seberapa oke speednya ketika kita injek ya. Jadi kita akan menggunakan metode injek alias gratisan alias gretongan ya. Ini saya pakai modem LTE 4G WiFi dongle yang tanya-tanya modemnya kayak gini. Pokoknya beli yang kayak gini kalau pengen menggunakan tutorial seperti dengan saya. Jangan ribet, pakai yang seperti ini, beli yang seperti ini supaya sama ya. Dan Bayu, untuk yang belum tahu gimana cara membeli topping Bayu, silahkan videonya di video sebelumnya ya. Jadi ini saya langsung saja menuju bagaimana cara saya membuat WiFi di kontrakan saya yang kecil ini. Yuk, cus. Oke, yang kita gunakan ini adalah cara paling simple dan cara paling gak rumit. Kita cuma butuh modem saja, modem yang bisa tethering. Ini modemnya bisa tethering ya, bisa jadi hotspot. Ini saya isi pakai paketan Bayu yang only YouTube saja, 100 GB 10.000 satu hari. Ini kita bisa lihat. Nanti kita akan injek ubah kuota YouTube itu menjadi kuota yang bisa kita akses semuanya. Bisa Instagram, bisa ngegame, bisa apapun di
laptop, di HP, dimanapun loh ya. Ini kita tancapkan saja. Kalau ini kita buktikan apakah benar ini hanya kuota YouTube saja. Ini kita tancepin. Dan komputer saya, ini dia mulai hidup ya. Komputer saya itu pakai TP-Link TLMR722N sebagai receiver WiFi-nya ya, sebagai penerima WiFi ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini TP-Link TLMR720N. Pertama kita tethering HP dulu. Ini tethering HP saya hidupkan ID dulu. Ini kita tethering dulu. Ini saya pakai HP ya, paket apa namanya, sisa kuota M3 lah pokoknya. Ini saya pakai M3. Nah, ini saya tethering, ini tethering HP ya, GAN ya. Jadi ini tethering HP, kita buka, kita download dulu yang namanya WireGuard for PC, installation WireGuard. Nah, kalian download kalau Windows, Mac, Android, download iOS juga iOS. Jadi lengkap ya, semua ada ya. Bisa ada WireGuard dipasang di Android, Mac, terus Linux juga bisa, iOS juga bisa. Jadi iPhone juga bisa. Nah, kita download untuk Windows. Nah, kita download, setelah itu install aja. Yes. Oke, dia install WireGuard. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dia otomatis akan membuka sendiri. Nah, caranya kita pergi ke SSH Ocean. Ini masih dengan menggunakan paket M3 ya. Ini enggak butuh kuota banyak kok. Kita bikin SSH Ocean. Kita cari ke bawah, scroll, pilih yang WireGuard VPN ini. Next. Kita close dulu. Wah, hujan. Nah, kita ke bawah ya. Kita cari server yang dari Indonesia, karena Indonesia ini adalah server paling stabil ya. Server negara kita, server negara sendiri itu biasanya paling stabil, dan kalau digunakan untuk ngegame pingnya kecil daripada Singapura dan lain macam sebagainya. Biasanya memang speed downloadnya besar atau speed unggahnya besar, tapi untuk ping gamenya dia nggak terlalu stabil. Nah, ini WireGuard, kita pilih aja, kita pilih yang server 1 karena masih kosong. Ini terserah ya, username-nya kalian mau isi apa. Kalian isi coba dung, coba itulah ya. Bugnya karena kita pakai paketan YouTube, kita bisa pakai m.youtube atau youtube.com. Kita pakai m.youtube, I'm not a robot, dan kita traffic light ya. Kita isi captcha-nya. Nah, benar, kemudian kita create. Setelah berhasil, config-nya akan seperti ini. Kita download file config. Nah, coba sudah terdownload. Kalau saya download tersimpannya di download ya. Nah, ini coba bisa dilihat ya. Coba Oke. Kemudian kita unaktifkan tetheringnya. Ini tetheringnya saya matikan. Dan kita sudah nggak butuh koneksi dari M3. Jadi kuota M3 ini kalau saya keluar rumah, kalau makan, kalau apa itu butuh data. Nah, itu saya pakai M3. Biasanya saya cari paket yang kuotanya kecil-kecil. Nah, ini terhubung lagi di 4G UV EEBC. Kita buka WireGuard-nya. Kita tersambung di modem kita ya. Kita buka WireGuard-nya. Kemudian kita import tunnel. Kita pergi ke download karena tadi kita nyimpannya di download. Coba config-nya kita open. Akan seperti ini tampilannya, dan kita activate di sini.
Endpointnya pastikan m.youtube.com. Kita activate dan WireGuard activate. Nah, jaringan sudah berubah. Coba-coba internet akses. Oke, sudah. Kita coba apakah bisa menjalankan YouTube. Udah pasti bisa ya, YouTube. Nah, kita coba menjalankan FreePic. Apakah bisa diakses FreePic? Bisa, tentunya. Ini speednya agak jelek soalnya hujan. Teman-teman bisa dengar ini hujan. Nah, coba-coba di sini. Oke, bisa ya. Ini lumayan lah. Nyekrol ada gambarnya ya. Kita coba speed test. Oke lah. Nah, jadi WireGuard ini adalah VPN dimana ketika kita mengakses internet terbacanya sebagai m.youtube. Jadi speed test ini terbaca di WireGuard m.youtube, FreePic terbaca di WireGuard m.youtube, terbacanya di providernya m.youtube. Nah, ini kita coba speed test ya, mulai. Ini lagi hujan sih. Kalau hujan biasanya nggak terlalu bagus sih, tapi apakah? Nah, ini lebih dari 2 Mbps dan pingnya 31, ini kecil dan kecepatan unduhnya, kecepatan downloadnya segini. 941 9 Mbps lah ya. Ini kenceng. Dan kecepatan uploadnya 17 Mbps. 17 MB. Aduh, itu minum. 17 Mbps. Oke. Ini sudah di HP saya. Ini saya pakai kuota M3 ya, Indosat Ooredoo. Pertama kita pergi ke Google Chrome dulu, atau terserah lah ya. Kita ke SSH Ocean, sama seperti tadi, SSH Ocean. Bisa kita bikin lagi atau bisa kita ngopi config yang dari PC kita. Ini saya bikin lagi aja. Kita username-nya terserah ya. Coba lagi bugnya kirim ke isi m.youtube.com. Saya bukan robot karena ini paketan YouTube ya. Dan create WireGuard. Setelah sudah, nah kita tinggal download config. Coba lagi namanya. Nah, itu sudah ada di folder download Chrome kita. Sekarang kita matikan datanya, kita pakai WiFi yang dari modem tadi. Kita hidupkan WiFi-nya 4G UV EBC. Tersambung karena saya sudah pernah tersambung ya. Sekarang kita buka WireGuard-nya. Kalau kalian baru, tampilannya akan seperti ini, tidak ada apa-apanya. Kita tinggal klik plus saja, kemudian import form file. Setelah itu ini download ya, download. Kita cari, coba lagi ini ya, coba lagi Nah, kita tinggal contreng, set. Otomatis kita langsung akan tersambung ke VPN-nya WireGuard dari paket YouTube saja. Ini kita coba matikan WireGuard ya. Paketan ini nggak bisa jalan, hanya bisa YouTube aja. Nah, ini YouTube-nya bisa. Ini YouTube-nya bisa. Tapi untuk yang lain, untuk yang lain tuh nggak bisa. Untuk Instagram itu nggak bisa. Ini aku pakai Instagram yang, nah tuh, di Instagram tuh, kok iso? Nah, itu hanya beranda ya. Iki loh asine ra iso tuh, kayak iso.
nggak bisa ya, nggak bisa digunakan untuk Instagram ini karena memang sudah terakses sebelumnya, jadinya bisa lah tuh. Ini juga TikTok juga ini karena memang sebelumnya udah ada. Nah ini kalau kita temukan ini nggak ada, nggak bisa tuh. Nah kita tinggal hidupkan WireGuard-nya, coba lagi dan kita akan lihat speed di atas itu. Kalau sudah mulai berjalan speed di sini, nah tuh 229 kbps itu gede banget. Kita coba speed test, langsung saja speed test. Di Snap Network kita pilih secara otomatis ya, mulai sampai berapa. Wow, speednya wow sampai 2,4 MB besar ya, MB besar sampai 3 Mbps besar. Wow, sampai wow, screenshot lah. Wow, nah kecepatan unggahnya segini, kecepatan unduhnya segini. Ini cepet banget dan ini kotanya gede banget ya. Kita coba pakai Play Store, bisa ya. Kita coba pakai TikTok juga bisa tuh, bisa temukannya, bisa ya, yang terbaru itu bisa. Oke, jadi itu saja gimana cara saya membuat wifi sesimpel ini. Tapi ini caranya sedikit ribet karena di masing-masing device. Jadi di komputer harus ada WireGuard, di HP juga harus ada WireGuard. Kalau ada perangkat yang mau tersambung harus ada WireGuard-nya supaya bisa terakses dengan si modem yang hanya paketan YouTube ini saja. Sebenarnya bisa paketan-paketan lain pun juga bisa kita manipulasi, pasti ada cara injeknya. Nah itu akan kita bahas next. Dan gimana caranya supaya di device kita tanpa install WireGuard itu sudah bisa tersambung. Berarti nanti VPN-nya akan kita pasang ke penyebar wifi-nya atau ke access point-nya. Tapi itu di next konten saja. Di konten kali ini cukup seperti itu, supaya nanti di konten berikutnya ada pembahasan lagi. Untuk yang mau bertanya-tanya silahkan di kolom komentar. Kalau tidak, kalian bisa bergabung di grup Telegram di bawah. Link pembeliannya ada, link pembelian modem ini ada di kolom deskripsi. Sekian dari saya, Nanang MRK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.